Silakan semuanya bersikap kembali. Mengulangi ucapan subuh. Namo本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿见如来真实义。愿见如来真实义。阿弥陀佛。Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, Anda tadi telah melakukan satu kebaikan, yaitu Anda melaksanakan paican, bertobat, ya, bernamaskara dengan mengagungkan 88 Buddha. Bertobat dalam agama Buddha memiliki arti yang sangat dalam. Bertobat adalah menyesal akan akibat menyesal akan perbuatan buruk yang sudah dilakukan. Tentu ini bukan hanya diucapkan melalui ucapan saja. Ya. Jadi pada saat Anda melakukan paican pertobatan, ya, Anda mesti harus benar-benar merenung. Ya. Sudah berapa banyak kesalahan yang sudah saya lakukan kepada orang lain? Sudah berapa banyak ucapan kasar saya yang menyakiti hati orang lain? Sudah berapa banyak saya selalu berpikir negatif kepada orang lain? Hal ini harus direnungkan sebelum Anda melakukan pertobatan. Karena kalau tidak, yang Anda lakukan itu hanya penampilan luar saja. Sedangkan ego dan keakuan di dalam diri Anda masih belum bisa melepaskan. Masih ada rasa tidak terima, masih ada rasa dendam dan marah, masih ada rasa ingin membalas perbuatan orang lain. Itu bukan pertobatan. Kalau yang namanya pertobatan adalah Anda mengenal diri Anda sendiri, bukan mengenal orang lain. Kalau mengenal orang lain, nanti jadinya Anda menilai orang lain terus, Anda lupa menilai diri sendiri. Kita bertobat itu untuk apa? Untuk mengenal diri kita sendiri. Oh, saya ini siapa? Perbuatan apa yang sudah saya lakukan? Tentu kalau perbuatan baik harus dipertahankan. Kalau perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Kita kan mau toh keberuntungan kita berlimpah. Kita mau kan setiap hari hidup kita penuh dengan keberuntungan. Nah, kalau memang ingin keberuntungan berlimpah, maka kebaikan yang dilakukan juga harus berlimpah. Jangan takut capek. Jangan takut kebaikan kita nggak dihargai. Jangan takut kebaikan kita nggak diakui. Yang perlu kita takutkan apa? Kita nggak punya kesempatan untuk menanam kebajikan lagi. Orang menanam kebajikan itu seperti apa? Dia menabung uang di bank. Kalau uangnya dia ambil terus, lama-lama habis. Kalau dia nggak tabung lagi, ya uangnya habis. Demikian juga dengan kebajikan. Kalau Anda cuma menikmati kehidupan, ya, ingin dapat yang enak terus, ingin dapat yang terbaik terus, ingin dapat yang bagus terus,
ingin bertemu dengan orang yang baik terus, diperlakukan baik terus, Anda nggak punya kesempatan membayar karma buruk. Nah, ini ya perlu Anda catat. Pada saat Anda menghadapi kondisi yang tidak enak, itu artinya Anda sedang membayar karma buruk Anda. Kalau Anda sedang bertemu dengan kondisi yang enak, berarti Anda sedang menuai atau memetik buah karma baik yang sudah Anda lakukan. Tapi manusia sayang ya, dia kepingin ketemunya sama yang baik-baik terus, yang jelek dia nggak mau. Padahal ketika dia ketemu dengan yang jelek, pada saat itu dia punya kesempatan untuk bayar karma buruknya. Jadi Anda jangan cuma berdoa apa, semoga saya ketemunya dengan yang baik-baik terus, yang jelek-jelek pergi, yang baik-baik datang. Boleh Anda berdoa seperti itu, tapi Anda tanya sama diri sendiri, Anda kepingin yang jelek-jelek pergi, masalahnya diri Anda masih punya kejelekan enggak? Ini enggak. Kepinginnya yang jelek-jelek pergi, tapi sifat jelek diri sendiri enggak dibuang-buang, disimpan terus. Kepingin yang baik-baik datang, tapi diri sendiri nggak pernah melakukan kebaikan. Nggak bisa. Jadi Anda melakukan sampai, Anda bertobat, introspeksi diri, harus merubah diri menjadi lebih baik. Jangan sampai apa? Kekeh merasa diri paling benar. Kekeh dendam kepingin membalas perbuatan orang lain. Tidak ada habisnya. Makanya mungkin Anda bertanya, mungkin dalam pikiran Anda begini, Suhu, bertobat kan bertobat aja, ngapain mesti pahit Suhu? Kan yang penting hati saya sudah menyesal, yang penting hati saya sudah bertobat, kenapa harus pahit? Capek. Suhu beritahu ya, ajaran Buddha mengajarkan kepada kita bahwa yang menimbulkan karma ada 3. Yang menimbulkan karma itu ada 3. Sen, Ko, I. Badan jasmani, perbuatan ya, ucapan dan pikiran. Badan jasmani, perbuatan dan pikiran. Selama ini kita hanya fokus melatih pikiran. Sampai umat Buddha semua adu meditasi. Siapa yang meditasinya paling lama, gak gerak, 2 jam gak gerak, benar-benar gak gerak, kalau perlu gak nafas, dia adalah yang paling hebat. Apalagi kalau udah gak makan, gak minum, wah itu paling hebat, katanya begitu. Oh iya? Saya tenang semua pada saat meditasi. Meditasinya di mana? Di wihara. Jelas tenang. Kenapa? Karena kiri kanannya juga meditasi. Coba kalau Anda meditasi di rumah, begitu Anda tenang, cucuk datang ganggu. Begitu Anda meditasi tenang, ada orang ketok pintu tagih listrik PLN PDAM. Begitu Anda mau jadi orang baik, ada aja godaannya. Anda jujur, orang bohongin Anda. Anda baik, orang jahat sama Anda. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah pikiran Anda masih tetap tenang? Belum tentu. Bukan berarti di dalam Mahayana tidak ada meditasi. Ada meditasi. Tapi meditasi dalam Mahayana metodenya banyak. Bahkan termasuk Anda membaca kitab suci, itu meditasi. Hah? Masa sulit? Iya, coba aja. Begitu Anda nggak konsen aja, Anda ketinggalan. Ya kan? Begitu Anda nggak konsen aja, Anda udah ketinggalan. Wah, tenang Suhu.
Saya walaupun nggak konsen, tapi saya sudah hafal. Walaupun saya nggak lihat buku, saya sudah hafal. Hati-hati. Justru yang sudah hafal ini yang akan lebih mudah terganggu pikirannya. Kenapa? Karena mulutnya walaupun baca sutra, tapi pikirannya sibuk cair. Pikirannya kemana-mana. Mending gak hafal, kita konsentrasi ke buku. Karena kita hafal, kita pikirannya mikirin yang lain. Makanya Anda, ya saya kasih tahu, sekalipun Anda hafal, kalau memang udah dikasih buku, terima aja. Gak usah pakai acara ngomong, saya udah hafal. Bohong, udah hafal, suruh lihat, gak baca. Dikasih buku juga gak baca. Itu meditasi. Setelah itu apa? Melatih ucapan. Tadi pikiran, kedua ucapan. Makanya kenapa mulut kita ini diajak untuk baca. Bukan cuma diem. Anda kebaktian mesti ikut baca. Bukan cuma pemimpinnya aja yang baca, Anda pun juga mesti ikut baca. Makanya kami para suhu, kalau ada melayani, mendoakan orang yang tinggal, ya, kami selalu memotivasi keluarga untuk ikut baca. Ya, kami selalu memotivasi, kami selalu mendorong keluarga ikut baca. Bukan cuma suhunya aja yang baca, keluarganya nungguin kita. Jadi kayak lihat topeng monyet. Kitanya yang pukul-pukul, tok-tok ceng, dia ngeliatin kita. Udah gitu urusan selesai, baca selesai pulang. Nggak begitu. Kita mesti ikut baca. Kenapa? Karena ini pelatihan diri agar mulut kita ini mengucapkan kata-kata yang bersih. Nggak mungkin dong kitab suci tulisannya mengajarkan yang jelek. Pasti kitab suci ngajarin yang baik. Kayak contoh tadi Anda mengucapkan namo. Itu Anda memuji para Buddha. Kita diajarin apa? Jadi orang apa? Harus bisa memuji. Jangan cuma bisa jelekin orang lain, memuji juga harus. Gunakan mulut ini untuk mengucapkan yang baik. Jangan hanya bisa ngomong kejelekan orang, kebaikan orang kita nggak pernah ngomong. Itu nggak boleh begitu. Nah, baru yang ketiga, pikiran, ucapan apa? Badan jasmani. Makanya kenapa Anda try berkali-kali? Karena yang dilatih bukan cuma pikiran, bukan cuma ucapan, tapi apa? Badan jasmani Anda pun juga dilatih. Capek? Enggak. Seberapa capek sih? Kenapa kok badan jasmani mesti dilatih? Kenapa suruh? Coba suruh lihat. Coba Anda pikirkan. Pernah nggak Anda merasa, ya, Anda pernah berhadapan dalam satu kondisi, Anda berpikir bahwa kewihara itu baik, ya? Anda berpikir kewihara itu baik, tapi entah kenapa badannya males kewihara. Pernah nggak begitu? Anda tahu, oh iya, bangun pagi harus mandi, tapi kalau udah melek rasanya mau mandi males, apalagi libur. Benar nggak? Sehingga apa? Pikiran kita walaupun terarah ke arah yang benar, tapi badan jasmani kita ini terkadang juga apa? Tidak mau bergerak. Makanya Suhu Besar pernah bikin pertanyaan apa? Apa bedanya orang mati sama orang hidup? Ayo, enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Apa bedanya orang mati sama orang hidup? Kalau orang hidup bergerak, orang mati nggak gerak. Jadi kalau kita nggak pernah gerak, kita kayak orang ada yang jawab. Ya, jadi badan kita ini mesti dipakai untuk melakukan kebaikan. Lungsu busa,
Bodhisattva Nagarjuna pernah berkata, badan jasmani ini merupakan sebuah kapal, ya, bagaikan sebuah kapal yang kita gunakan untuk menyeberang, yang kita gunakan untuk berbuat baik. Sungguh bodoh sekali orang yang tidak menggunakan badan jasmaninya ini untuk berbuat baik. So kasih tahu ya, kenapa Buddha mengatakan alam manusia itu paling beruntung? Karena manusia punya badan jasmani. Kita punya dua tangan, kita bisa berbuat baik. Kita punya kedua kaki, kita bisa gunakan untuk melangkah ke tempat yang baik. Coba kalau Anda nggak punya tangan, nggak punya kaki, gimana caranya Anda berbuat baik? Anda hanya bisa mengandalkan pikiran yang baik. Anda hanya bisa mengandalkan ucapan yang baik. Jangan jadi orang aneh. Badan jasmaninya, maaf, badan jasmaninya nggak sempurna, tapi mulutnya juga jahat. Udah badannya nggak sempurna, tapi sukanya berantem sama orang, mau mukul orang, jalan aja udah tengok-tengok. Sama temennya digodain, ayo sini, ayo maju, makin marah, temennya yang sempurna makin godain, ayo pukul, nggak kena, pukul, nggak kena, makin diketawain kita. Ya. Jadi kita yang punya badan jasmani yang sehat ini jangan sia-siakan. Makanya ada pai berkali-kali itu ada maknanya ya. Maknanya apa? Kita latih badan jasmani kita ini agar bisa tetap semangat untuk berbuat baik. Bukan cuma pikiran yang baik. Apa gunanya pikiranmu baik tapi jasmanimu tidak pernah berbuat baik? Misalnya nih, Anda lagi susah, Anda cerita ke saudara Anda cuma ngomong, kasihan ya, tapi nggak bantu. Anda gimana? Anda gimana? Dia cuma kasihan kan pikirannya kan baik dong. Orang yang punya rasa kasihan kan pikirannya baik, keren, maitri karuna. Tapi jasmaninya tidak memberikan apa-apa. Sorry ya, saya cuma bisa kasihan. Saya sih punya uang, tapi bukan untuk kamu. Nah, diledek, kasihan. Cuma dikasihanin doang. Gimana rasanya? Di dunia ini ngomong dunia nyata aja. Di dunia ini, ya, kalau kita kalau kita dalam kondisi susah, ya, kita tetap paling senang orang yang memberi kita sesuatu dalam bentuk materi daripada cuma dikasih doa. Bener gak? Ayo ngomong, jujur, bener gak? Orang cuma doain Anda, semoga cepat sembuh ya. Orang pertama ngomong, semoga cepat sembuh ya. Lalu orang kedua gak ngomong begitu tapi langsung ngasih uang berobat. Anda lebih senang yang mana? Lebih senang yang mana? Ayo nggak boleh bohong. Lebih senang yang mana? Nomor 2. Normal lebih senang uang ya. Gitu ya, makanya itu nyata. Lebih senang uang, lebih senang bentuk. Kenapa? Karena memang kita ini lebih suka sesuatu yang ada wujudnya. Uang bisa dipakai buat beli. Tapi kalau misalnya kasihan, ayo sini, kamu lagi sedih ya, sini duduk bersamaku, kita nangis bareng-bareng. Ya, begitu ya. Nah, itulah makna dari Anda Taichan ya. Tapi ingat, itu untuk yang masih kuat. Kalau yang udah tua-tua, yang kakinya udah gak kuat, jangan dipaksa pai. Ya, kondisi cukup. Ya, karena badan jasmaninya udah gak mendukung Anda pai, gak usah pai, yang penting hati Anda penuh sujud. Nah, yang muda-muda jangan minta ditoleransi, suhu saya juga udah tua suhu. Makanya ada istilah zaman sekarang apa? Remaja jompo. Ya, umurnya boleh 20-30,
tapi sini sakit, situ sakit, pinggang encok, boyok, pegel, aduh. Ya, oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga Anda tetap semangat belajar Dharma dan praktek Dharma agar hidup Anda senantiasa bahagia dan memperoleh keberuntungan yang nyata. Amin. Oke, nih ya permintaan dari pemimpin kebaktian. Siapa yang mau bertanya? Suruh kasih waktu 5 menit. Yo. Siapa yang mau bertanya? Dipersilakan. Atau ada yang mau nyanyi? Ayo, siapa yang mau bertanya? Dipersilakan. Sudah kasih waktu 5 menit ya. Ayo, siapa yang mau nanya? Nah ini sama ini. Pikirannya pingin belajar, pikirannya pingin nanya, tapi badannya tidak berani berdiri. Nah itu. Ya, takut, malu, kalau maju malu. Oke, yuk silakan siapa mau nanya. Jangan nanti suhu udah mau balik. Suhu saya mau nanya. Kenapa nggak tadi nanya? Malu suhu. Oh iya, ini contoh. Mau kuliah sama Buddha sangat menarik sekali. Ya, sayang tidak ada tempat kuliah di sini. Ini hanya wihara saja. Ya, kalau Anda mau kuliah di Buddhis ya, kuliah Buddhis, silakan search Google. Gitu. Kalau misalnya tentang biaya kuliah, Su nggak tahu, Su bukan admin STAB atau perkuliahan, ya. Belajar yang baik-baik aja, ya. Kuliah itu cuma teori saja. Maaf nih, Su ngomong apa adanya. Banyak orang yang udah kuliah agama Buddha S1, S2, maaf sekali, nggak nyindir, tapi nyindir. Kehidupannya tidak mengalami perubahan. Maaf nih, bahkan juga ada yang sampai berpindah haluan. Kenapa? Karena teori agama Buddhanya cuma sebatas ucapan, sebatas teori. Dia ngerti, oh Dharma itu begini. Tapi dia tidak memperoleh hasilnya. Kenapa tidak memperoleh hasilnya? Karena ngomongnya bisa, tapi prakteknya nol. Yang penting praktek kok. Ya, ini udah lagi kuliah ini. Nah, ini kuliah setengah jam ini. Nah, nanti pulang ujian. Ketemu orang yang nggak menyenangkan, jangan ngomel kok. Kalau ketemu orang yang tidak menyenangkan hati kita masih ngomel, berarti kuliahnya nilainya merah. Loh iya kan saya pernah ngomong, Anda ke wihara hari Minggu itu Anda lagi belajar, Anda lagi sekolah. Sisanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu Anda lagi ujian. Ya, begitu ya, bagus, masih punya semangat. Lagi yang mau nanya? Oh, function, menerangkan tentang function. Ya, function ini merupakan salah satu budaya Mahayana. Ya. Function ini diciptakan oleh seorang biksu. Saya lupa namanya siapa. Ya. Yomintase ini adalah salah satu mahabiksu yang menciptakan function, melepaskan makhluk hidup ke alam bebas.
Ya, ini merupakan salah satu praktek kita mengasihi makhluk-makhluk, ya, terutama yang menderita. Tapi sayangnya orang banyak yang nggak ngerti. Dia taunya vaksin itu cuma sebatas lepas burung, lepas ikan, lepas kodok. Ya, itu hanya sebagai formalitas. Dia nggak ngerti benar-benar makna vaksin itu apa. Vaksin yang paling baik, ya, vaksin yang paling baik adalah apa? Sebentar, Su akan menjelaskan dulu tentang makna vaksin. Vaksin ini mikir apa sih? Ya, vaksin itu terdiri dari dua kata, fang dan sen. Ya, fang itu artinya melepas, fangsia. Sen hidup. Ya. Jadi maksudnya vaksin itu apa? Kita belajar jadi manusia harus bisa harus bisa melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita, sifat-sifat buruk kita, hidupkan yang baik-baik. Ngerti nggak sampai sini? Nah, itulah bertobat. Ya, sifat buruk, dendam, serakah, kebencian, kebodohan itu mesti kita lepas, jangan kita pelihara. Nanti kalau kita pelihara udah jadi pohon mengakar, susah diperbaiki. Ya, makanya jangan heran banyak orang yang udah tua-tua sifat karakternya susah diubah. Kenapa? Karena sudah mengakar. Dan itu mengakarnya bukan baru kemarin, itu sudah dari kecil. Makanya orang tua, ya, Sun kasih tahu, orang tua kalau yang punya anak, anaknya mulai dari kecil punya kebiasaan yang buruk, misalnya ngomel, marah, ya, mukul. Jangan Anda punya pikiran, oh masih kecil kok, nggak apa-apa. Jangan. Justru mulai dari kecil dia harus diajarin, oh ini nggak baik. Ya, kamu harus berkomunikasi dengan orang dengan cara yang baik. Ajarin. Tapi kita juga nggak bisa cuma suruh anaknya aja yang baik. Ya, anak bisa menjadi baik atau tidak itu juga tergantung bagaimana orang tua membentuk dia. Kalau orang tuanya sudah membentuk dia menjadi pendendam, pemarah, sampai gede ini anak bisa pendendam, pemarah. Ya, itu vaksin hidupkan yang baik. Ya, karakter-karakter yang baik, jujur, rendah hati, murah hati, berucap lemah lembut, itu karakter yang baik. Ya, harus dikembangkan, harus dihidupkan. Jangan karakter yang baik kita hilangkan, karakter yang buruk kita kembangkan. Waduh, suhu saya jujur malah dibohongin orang. Kalau gitu saya mending bohong aja suhu, saya balas aja suhu. Nah itu namanya apa? Karakter yang baik kita tekan, kita hilangkan. Karakter yang buruk kita munculkan, itu nggak boleh. Nah, di dalam upacara vaksin itu, ya, disimbolkan dalam bentuk melepas hewan-hewan itu. Ya, tapi suhu kasih tahu, ya, kalau melepas hewan, ya, pikirannya mesti baik. Jangan melepas hewan pikirannya apa? Buang sial suhu, lepasin suhu yang sial-sial. Sial datang dari diri sendiri. Ada orang nanya, suhu kalau makan ikan, kalau vaksin ikan nggak boleh makan ikan. Siapa bilang? Anda mau vaksin ikan, mau makan ikan, makan aja. Berarti suhu nyuruh makan ikan, repot lagi. Bukan suhunya suruh, Andanya masih mau makan. Suhunya mau bilang apa? Kalau suhunya larang, oh umat Buddha harus vegetarian, nggak boleh makan daging sama sekali. Besok gak ada yang datang, cek. Pindah wihara. Ngerti gak? Itulah kita, makanya Om Itocheng bilang kita itu manusia, ya, begitu lahir sudah terbawa dengan kebiasaan. Karena dari kecil udah dibiasain makan apa, keluarga makan apa, lingkungan makan apa, kita jadi ikut makan apa.
Dan itu susah dirubah. Ya, saya kasih tahu, Anda kalau lepasin ikan, Anda punya karma baik sendiri. Anda makan ikan, Anda punya karma buruk sendiri. Tidak usah dipikir. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang paling apa? Perbanyak perbuatan baik. Jangan fokus ke makanan terus. Karena yang namanya orang suci bukan tentang makanannya aja. Makanannya vegetarian, tiap hari makan sayur, tapi ngomel jalan terus. Bohongin orang tetap bohongin orang terus, ya nggak boleh begitu. Dendam dibawa mati terus, makhluk nggak boleh begitu. Ya, begitu. Suruh saya lepas ikan, ikannya ditangkap lagi. Ya kamu jangan lepas di tempat yang banyak orang mancing dong. Saya udah lepasnya di Danau Sunter, Danau Angker. Orang nggak berani suruh di sono. Jadi saya lepas ikannya di sono suruh, tapi masih ditangkap. Ya kamu lepasnya ikan, coba kamu lepasnya beruang. Siapa yang mau tangkap? Hah? Kamu lepasnya ikan sih, coba Anda lepas macan, siapa yang mau tangkap? Udah, nggak usah pusing. Anda lepasin 1000 ikan, yang ditangkap berapa? Yang ditangkap cuma 1-2 ekor, sisanya bebas. Ini ngajarin kita apa? Kita mau nolong orang, tapi kembali ke karma orangnya masing-masing. Kita ngasih obat ke dia, dianya nggak sembuh ya urusan dia. Yang penting kita udah baik. Kenapa? Karena kita bukan penjamin nasib orang. Kita bisa nolong orang, tapi yang bisa nolong dia diri dia sendiri. Kita kasih dia obat, yang mesti minum obat siapa? Ya dia sendiri. Hah? Betul ya? Siapa bilang betul? Ya betul, benar. Oh, Sultan senang kalau ada yang sorak betul. Iya, betul itu. Ya, begitu. Jadi apa? Kita bisa nolong 1000 ikan, yang ketangkep 2-10 ekor. Udah biarin aja, memang karena dia. Ya, nggak perlu pusing. Kecuali kalau Anda milih, misalnya Anda punya teman, namanya siapa ya? Nah, mau siapa namanya? CK. Cek, ini saya mau lepas ikan, cek, kan kamu tangkap di sana, cek. Nah, itu lain cerita, itu kamu lagi, oh iya, bikin karma buruk, cara begitu ya. Nah, nanti kebetulan wihara kita ya mau bikin function, ya tanggal, suruh tanggal berapa? Coba nanti diumumin sama CK, nanti diumumin tanggal berapa. Ada yang mau function, ada daftar. Bahwa tanggal 8 hari Jumat ya function ya. Oke. Ikan ya, bukan orang-orang kita nggak suka suhu. Lampung saya bikin session, kalau saya function boleh nggak? Function aja. Jangan di function di wihara ya. Jangan. Di wihara banyak orang yang datang udah pada stres semua. Ya, akhirnya suhunya pusing 7 keliling. Suhu yang jaga di bawah tiap hari cerita sama suhu, aduh ketemu gini lagi, nanti jam ini pergi ketemu lagi model begini, ini pergi ketemu lagi model gitu. Ya karena kenapa? Umat Buddha kalau lagi seneng jalan-jalan, lagi susah baru ke wihara. Nah itu ya, lagi seneng ke wihara, lagi susah pulang ke rumah nenek. Nah, itu aja yang saya ngomong ya. Sisi, ya terima kasih Om Toto.